Nah, ini kayaknya satu pair nelor ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mas bro dan sobat semua, balik lagi di channel Barudak Kenarawan. Pada video kali ini ya, saya akan review sedikit tentang channel limbata air alam hasil saya memancing. Nah, untuk videonya sudah saya upload di beberapa video yang lalu. Kalian bisa cek video dengan thumbnail yang ini atau cek link videonya di deskripsi. Nah, selain sekedar mereview, kali ini juga saya akan sharing ya berdasarkan pengalaman saya tentang beberapa hal. Yang pertama, treatment atau perlakuan channel limbata air alam fase awal. Dan yang kedua, membuat settingan tank breeding channel limbata yang sederhana dan simpel. Dan yang ketiga, treatment atau perlakuan selama masa breeding atau fase lanjutan. Oke, tanpa panjang lebar, kita langsung saja ke videonya. Jadi saya harap sobat semua menyimaknya sampai selesai. Oke, mantap. Oke sobat, jadi sekitar 3 minggu ke belakang hingga video yang ini dibuat, saya dapat limbata air alam ketika memancing. Nah, jadi untuk limbata air alam biasanya ketika di habitat aja, contoh di parit, di selokan atau di sungai, dia berada di satu lubang yang sama. Nah, jika sobat ketika memancing atau menyerok dan dapat 2 ekor limbata dari satu lubang, biasanya itu sudah satu jodoh atau sepair. Ya, meskipun belum fix 100%, tetapi kemungkinannya lebih besar. Nah, hal ini yang terjadi pada saya ketika mendapatkan pair yang ini. Oke, kita review sedikit ya untuk channel limbata pair yang ini. Nah, untuk yang jantan adalah yang ini. Size-nya saya ukur di 12 cm. Dan yang betina adalah yang ini. Size-nya di 11 cm. Dan untuk warna, keduanya hampir mirip. Warna rim oranye, tetapi si jantan tentu selalu lebih bagus daripada si betina. Nah, untuk size ini sebenarnya terbilang masih kecil. Saya pun baru pertama kali ya dapat pair seukuran segini. Nah, setelah baru dapat limbata air alam, kira-kira hal apa saja atau penanganan apa saja yang perlu dilakukan? Oke, ini berdasarkan apa yang saya lakukan. Jadi ya, biasanya ketika saya baru dapat limbata satuan, ini satuan ya bukan pair, hal pertama yang saya lakukan adalah mengkarantinanya secara soliter. Akan tetapi untuk limbata pair, yang saya lakukan adalah langsung memasukkannya ke tank reguler tanpa melewati proses karantina atau proses rekondisi terlebih dahulu. Akan tetapi dengan catatan sebagai berikut. Yang pertama, air yang saya gunakan adalah air tua atau air endapan. Nah, biasanya ya, air yang sudah diendapkan kadar pH-nya cenderung stabil atau sudah cukup netral. Dan yang kedua, tanknya sudah saya kasih substrate yaitu pasir malang merah. Nah, di sini bertujuan menyesuaikan seperti di habitatnya yang beralaskan pasir, tanah atau bebatuan. Jadi ya, nantinya pas si limbatannya masuk ke tank yang sudah berpasir, si limbatannya nggak akan begitu kaget karena perubahan lingkungan. Nah, untuk proses saat saya memasukkan ikannya, kalian bisa simak sendiri sebagai berikut. Oke, ini akan saya langsung masukkan ya. Ini tanpa karantina. Nah, saya masukkan dulu bersama plastiknya nih, kita aklimasiin dulu. Oke, kita biarin dulu sekitar 15 menit. Nah, ini udah 15 menitan ya. Saatnya kita keluarin dari plastiknya. Oke, udah kita keluarin. Oke, kita lihat perkembangannya. Jadi ini adalah setelah 1 hari. Sekarang si limbatannya udah mulai aktif ya, dan sedikit-sedikit sudah mulai merespon. Oh ya, ini hanya sebagai tambahan ya. Jadi masih di hari yang sama, secara mengejutkan ternyata selimbatannya langsung ngebola dan nelor. Dan beruntungnya saya dapat momen-momennya. Nah, buat yang belum tahu nih, jadi seperti inilah saat selimbata kawin atau nelor. Jadi ya, si jantan dan betina akan saling ngebola atau membentuk seperti bola.
saling melingkar seperti ini ya. Nah, di saat seperti ini si betina ngeluarin telur dan si jantan ngeluarin sperma atau disebut fertilisasi luar atau pembuahan luar. Nah, setelah selesai si telurnya akan dipungutin untuk dirami di dalam mulut si pejantan. Nah, setelah selimbatannya nelor di hari pertama, ternyata di hari keempat telurnya gagal. Jadi saya memutuskan untuk merubah setup tanknya. Tentu saja yang sederhana dan simpel. Nah, bagaimana setupnya? Simak terus videonya. Nah, untuk settingan bagian dalamnya ini sudah saya siapkan. Pertama, saya sudah siapkan pasir malang merah yang tadi kita cuci ya. Ini saya gunakan yang agak kasar. Kemudian batu ya. Terus saya gunakan juga kayu ini, akar pohon mahoni. Ini saya dapat dari hutan ya, nyari bonggol yang sudah mati. Ini saya akan coba pakai pohon ini nih, akar ini ya, akar mahoni. Kemudian ini saya gunakan tanaman air, ini ganggang ya. Oke, ini untuk isiannya cukup segini. Sekarang akan kita langsung setting. Oke, ikuti terus, mantap. Oke sobat, ini sudah jadi, cukup simpel ya. Nah, ini setelah 1 hari sudah mulai acak-acakan lagi. Ini pasirnya sudah dikibas-kibas lagi ya. Ya wajar ya, yang penting si ikannya nyaman. Oh ya, selain punya yang ini, saya juga ada beberapa settingan yang mirip. Ada 2 lagi, coba kita lihat ya. Nah, yang ini juga kayu sama tumbuhan. Dan yang ini juga kayu sama tumbuhan. Jadi settingannya cukup simpel ya dan sangat sederhana. Oke, mantap.
Nah, setelah membuat setup tank dan selimpetannya merasa nyaman, jika kita tujuannya progres di breedingkan, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Namun kali ini saya hanya akan bahas satu hal saja, yaitu tentang pemberian pakan. Nah, jadi untuk limbata yang sedang dibreedingkan, kita mesti push pakannya. Adapun jenis pakan yang digunakan, biasanya saya gunakan dua macam, yaitu pertama cacing sebagai pakan wajib, dan yang kedua maggot kering sebagai cemilan. Nah, untuk pemberian pakannya saya biasa lakukan 2 kali sehari, yaitu pagi dan sore. Jangan sampai terlewat atau kosong walau sehari. Nah, kenapa mesti dipus? Yang pertama untuk meningkatkan birahi, dan yang kedua untuk mempercepat kematangan gonad. Oke sobat, mungkin video kali ini cukup sampai sini. Semoga apa yang saya sharingkan bisa menjadi referensi dan menambah pengetahuan baru buat sobat semua. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Limbata Mania, mantap.